Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini sudah kelihatan sangat cerah sekali ya semuanya. Sudah sarapan semua Ibu-ibu? Sudah. Ya, tapi sudah Sudah. lapar lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah ya. Oke, kita lihat dulu ya siapa peserta kita yang belum masuk. Apakah masih ada yang belum masuk, Bapak Ibu? Sudah semua, Bu. Sudah semua, Bu. Oke, baik kalau sudah semua ya. Izin share screen ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Bapak Ibu, salam bahagia. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, siapa yang bersedia untuk memimpin kegiatan kita hari ini? Biar berkah dan bermanfaat ilmunya. Silakan Bapak Ibu. Saya, Bu. Ya, silakan Bu Iva. Ya, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu sebelum kegiatan pada pagi hari. Doa mulai. Cukup. Oke, terima kasih Bu Iva. Apakah share screen-nya sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, tadi terpental ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelum kita mulai kegiatan kita seperti biasa ya. Ini ada komitmen kita. Nyalakan kamera, terus matikan mikrofon ketika sesi sedang berlangsung, hadirkan hati dan pikiran sepenuhnya di room ini ya. Kemudian hargai waktu bersama, masuk sebelum 15 menit kegiatan dimulai. Buat catatan ya yang penting nanti di buku atau di kolom chat ini. Jika ingin bertanya silakan raise hand dan jangan lupa matikan mic-nya ya ketika belum ada pertanyaan yang penting. Kemudian gangguan teknis ada hal biasa dalam sesi daring ini ya. Oke, baik Bapak Ibu. Berikutnya kita mindfulness dulu ya. Tenangkan hati dan pikiran. Sekarang Bapak Ibu pejamkan matanya. Ya, kepalkan kedua tangannya. Oke, tenangkan hati dan pikiran. Hembuskan napas, tarik dalam-dalam lagi. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu, syukurin, dan welas asih. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah agak nyaman? Nyaman, Bu. Oke. Relax. Oke, sudah relax ya. Alhamdulillah ya. Tapi untuk lebih relax lagi ya, kita ice breaking dulu. Ikutin saya ya. Ya. Ya, kita ice breaking. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera kecrek. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Ya. Ya, mantap, Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Di sini coba refleksikan di mana Anda berada ya di nomor-nomor ini ya setelah mempelajari modul
1.1 dan 1.4 tadi malam ya. Terus mengapa? Tuliskan hal-hal yang Anda ingin terapkan ya setelah Anda mempelajari modul 1.4 ini nanti. Silakan Bapak Ibu. Boleh di kolom chat. Saya lisan aja, Bu. Ya, lisan aja. Oke, silakan. Sudah raise hand. Siapa ya? Sudah raise hand? Iva. Oke, silakan Iva. Masih di nomor 3. Masih butuh tenaga untuk belajar lebih semangat lagi. Masya Allah ya. Kenapa itu? Boleh diungkapkan? Karena tugas di sekolah baru banyak, jadi sambil mengerjakan tugas TGP perlu membagi waktu lagi biar nggak terseok-seok. Masya Allah ya, luar biasa. Oke Pak Nopri, kenapa memilih nomor berapa Pak Nopri? Nomor 5 ya? Nomor 3 Ibu, sama nomor dengan 3. Iva. Ya, sama ya. Ya, Mungkin beda ya alasannya, silakan alasannya mungkin. masih di tahap paling bawah itu Ibu, nomor 3 tuh memang masih butuh banyak tenaga, butuh banyak kekuatan agar bisa nyampe ke puncak Ibu, karena memang pekerjaan kita tidak hanya untuk kegiatan pendidikan guru penggerak saja, tapi juga ada kegiatan yang lain. Jadi harus tetap semangat sampai akhir Ibu. Terima kasih. Oke, Pak Nopri, kalau boleh tahu apa yang ingin Pak Nopri terapkan setelah ini nanti? Yang ingin saya terapkan mungkin di posisi saya yang masih nomor 3 ini ingin tetap semangat Ibu, supaya tetap terus semangat, tidak menyerah hingga sampai di batas finishnya. Oke, terima kasih luar biasa. Kita kasih aplaus ya buat Pak Nopri yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita di sesi ini akan memasuki ya modul 1.4 budaya positif ya. Nah, di sini ada beberapa ya. Di budaya positif ini eksplorasi konsep ya. Yang pertama kita akan membahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ya. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi, di sini ada 5 posisi kontrol. Kemudian restitusi segitiga restitusi. Ya, baik Bapak Ibu. Kita bahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini disiplin positif ya, menganut teori kontrol ya. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Karena kenapa? Semua perilaku memiliki tujuan, sehingga ada model berpikir menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sehingga ada pengembangan komunitas berbasis aset kekuatan. Nah, pada realitasnya kebutuhan kita itu sangat berbeda ya. Karena kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, setiap orang memiliki tentunya gambaran yang berbeda ya. Nah, di sini ada makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita, tentu dari diri kita sendiri ya, baru ke orang lain agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Nah, di sini ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik ya. Kemudian di sini yang ekstrinsik ya, menganut teori motivasi. Yang pertama tentunya untuk menghindari hukuman sama untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri tentu kita harus menempatkan kelima posisi kontrol ya. Di sini ada tentu penghukuman, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian ada pemantau, ada manajer ya. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup ya, atau survival. Kemudian penguasaan atau kekuasaan, adanya kasih sayang atau rasa diterima, sehingga
ada kesenangan dan kebebasan, ya. Kemudian begitu juga untuk motivasi intrinsik, ya. Di sini tentu kita harus menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal, ya, sehingga mendapatkan hasil 5 posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia, ya. Kemudian di sini tentu ada keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas ini, ya, dengan 5 kebutuhan dasar menuju dasar manusia ini, tentunya kita bisa menstabilkan identitas, ya, menanyakan keyakinan sehingga segitiga restitusi ini valid, ya, berdasarkan kebutuhan yang kita miliki atau yang kita inginkan. Oke. Apa makna disiplin di sini, ya? Tentu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri murid, kemudian Socrates dan Plato, ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal di sini harus kita tentukan, yang berdasarkan model pelajaran Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beriman. Terus ada mandiri, Ibu, suaranya hilang. Halo? Ya. Ya, sudah Bu, siap. Kemudian teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, ya. Nah, apakah di sini setuju atau tidak hukumannya di sekolah mendisiplinkan anak, kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin, ya. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkat motivasi belajar anak, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum, ya. Oke, Bapak Ibu, di sini saya sudah tuliskan berdasarkan materi yang sudah saya berikan tadi, ya. Kita masuk ke keyakinan kelas. Silakan Bapak Ibu masuk room kecil, ya. Kita sepakati dulu, ya, room kecilnya kelompok 1 terdiri dari IPA dan Bu Ertina. Kelompok 2 itu ada Pak Nopri dengan dengan Pak Joko, ya. Silakan masuk room kecil. Ya, Bu. Oke, di sini ada Padlet, ya. Sudah saya kirimkan baik di WA group maupun di ini, ya. Di sini. Sudah ada, Bu, di kolom chat? Bentar, Bu. Sinyal saya agak Sudah? Itu Bapak Ibu? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak itu seperti apa? Sudah terlihat Bapak Ibu? sudah. Oh ya, oke, sudah ada yang menuliskan, ya. Oke, Bu Ipah. Oke, baik. Silakan Bu Ipah dibacakan. Oh iya, Bu. Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak, menurut saya kurang tepat. Karena biasanya kalau dihukum itu hanya memberikan efek jera, tapi besok masih diulangi lagi gitu loh, Bu.
Jadi tidak ada kesadaran diri pada diri anak untuk ternyata kalau aku melakukan kesalahan terus dihukum, ya udah gitu, besok dihukum lagi, nggak apa-apa gitu. Ada anak yang berpikiran seperti itu. Kemudian pemberian penghargaan mungkin tidak selalu ketika anak bisa terus diberikan penghargaan dalam bentuk hadiah atau apa, tidak, tapi mungkin bisa diapresiasi saja. Oh, pekerjaan kamu sudah bagus dan sebagainya, atau di kertasnya diberikan apa tanda smiley gitu, itu anak-anak sudah senang, jadi tidak perlu diberikan penghargaan yang wow gitu. Nanti akan menimbulkan kecemburuan pada anak-anak yang lain. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Iva. Kelompok 2 belum kembali ke room besar ya? Silakan kelompok Sudah, 2 Bu. kembali. Oh Sudah, ya, Bu. Sudah, Bu. tadi yang sudah presentasi kelompok 1 ya. Silakan kelompok 2 dibacakan hasilnya. Saya Bu Ayu Bina. Baik, Bu. Hukuman di sekolah menurut saya tidak dapat mendisiplinkan anak karena hukuman itu lebih kepada pada saat dia dihukum saja, Bu, mendisiplinkan. Jadi ketika tidak ada kesadaran diri dalam diri anak, gitu, tidak ada keinginan dalam kesadaran dari diri dia sendiri. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, ini juga bolehlah dilakukan, Bu, tapi bukan dalam sebutan hukuman gitu ya Bapak Ibu. Menurut saya begitu, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kita kasih aplaus buat semuanya yang luar biasa. Saya bisa tarik ini ya untuk penguatan ya dari apa yang Bapak Ibu presentasikan tadi ya, bahwa hukuman atau penghargaan ya tidak harus diberikan kepada murid yang salah ya, tapi juga untuk penghargaan itu bisa jadi. Suaranya hilang, Bu. Halo, cek. Ya. Jadi di sini kita memberikan reward kepada anak tidak hanya untuk anak yang bermasalah saja, apa yang bagus saja, tapi untuk anak yang bermasalah juga ya, sehingga mereka menjadi lebih baik ya untuk kedepannya. Untuk hukuman di sini kita berikan yang positif ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan presentasi ya. Dan alhamdulillah sudah kembali semua ya di ruangan room ya. Oh, ada Pak Joko yang belum ya. Oke, nanti silakan dihubungi ya Pak Ketua Kelas. Iya, Bu. Iya, Bu. Lanjut ya. Oke, di sini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, di sini kita harus melakukan budaya positif ya di sekolah kita. Kemudian lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas ini harus ada dalam satu kesatuan ya, sehingga nanti sekolah kita menjadi lebih baik dari semua kalangan atau stakeholder yang ada di kelas itu ya, baik guru ya, mau kita sendiri ataupun karyawan-karyawan yang lainnya ya. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu yang untuk budaya positif ya. Kemudian kita next ya. Di sini kesepakatan kelas kita harus membuat semenarik mungkin ya. Mungkin kita tempelkan poster-poster ya yang ada di kelas kita ya. Kemudian kita sepakati dengan murid-murid kita apa saja yang akan kita lakukan di kelas kita itu, sehingga keyakinan kelas ini berjalan dengan baik ya. Di sini ada untuk guru dan murid ya, tentunya saling menyayangi boleh ya. Kemudian murid
semangat ya untuk belajar. Kemudian ada murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini disepakatin saja ya dengan kelasnya masing-masing dan terutama di sekolahnya ya. Bisa jadi kesepakatan kelasnya berbeda dengan yang ini. Ini hanya sekedar contoh saja ya. Kemudian Bapak Ibu kita diskusi ya di sini. Silakan Bapak Ibu untuk diskusi tetap masih di ruangan ini ya, dan silakan nanti persentase ya, satu-satu ya, setiap kelompok sama sekelompok biasanya ya. Silakan untuk keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu mendengar? Ya, Bu. Ya, silakan kelompok 1 dan kelompok 2. Kesepakatan kelas seperti apa yang Bapak Ibu inginkan ya? Ini mic saya nyala apa mati ya? Hidup. Oh, iya. Kesepakatan kelasnya itu yang positif, kemudian yang menumbuhkan anak-anak rasa tanggung jawab dan untuk melaksanakannya, kemudian tidak ada hukuman tapi konsekuensi, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Kita kasih aplaus Bu Ipa. Oke. Dari kelompok lain ada? Oke, baik ya. Kita lanjut ya. Alhamdulillah hari ini sudah semua mengungkapkan pendapatnya. Oke, di sini keyakinan kelas terlihat ya dan terdengar. Kemudian ada perilaku di sini tentunya saling berkaitan ya ketiga ini, sehingga anak-anak bisa melakukan ya datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Sering hadir di sini tidak tampak seperti sering hadir terlambat, tak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan ya. Oke, baik, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Ya, Bu. Tidak, Bu, cukup. Oke, Tidak, cukup. Bu. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia ya, di sini tentu bertahan hidup ya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kesenangan dan kebebasan ya tentunya. Sehingga nanti akan lebih baik ya. Nah, untuk perilaku siswa kita harapkan di sini tidak menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah ya. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi yaitu senang hanya bercanda. Pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan senang tanpa menyakiti orang lain ya. Jadi di sini tentu kita sebagai guru ya, calon CGP harus menerapkan semuanya dengan lebih baik ya. Terus perilaku-perilaku ini Bapak Ibu yang harus memenuhi kebutuhan ini ya. Karena perilaku siswa terkadang kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi. Mengganggu di sini ada mengganggu di kelas seperti kebebasan bebaskan saya tentang masalah pembelajaran ya, atau tentang keyakinan kelas yang kurang bebas buat mereka ya, sehingga di sini menimbulkan pertanyaan pada siswa ya, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan tanpa mengganggu pembelajaran semua orang ya. Kemudian sudah habis. Diulang lagi ya? Enggak, langsung penutup aja. Ulang lagi kan waktunya habis, tidak bisa merekam aku. Enggak, udah direkam kan? Udah.
Iya, maksudnya? langsung aja ke Oke, penutup. oke. Baik teman-teman. Di sini ada refleksi sebentar ya tentang sesi hari ini. Silakan teman-teman tulis di Google Doc. Refleksinya belum dibagikan. Di Google Doc ada di itu Iya, di nggak bisa ada di nih. WA dan Gmail. Maaf Ibu, Google Doc-nya belum dikasih akses. Oke, baik. Dah, silakan sudah terbuka Bapak Ibu? Ya Bu. Sudah. Oke. Boleh dibacakan? Oh ya, Bu Ipa sudah ya. Silakan Bu Ipa. Ya, tentang segitiga restitusi saya sangat setuju sekali karena dengan itu anak-anak akan menyadari sendiri kesalahannya dan menentukan sendiri konsekuensi atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Terima kasih. Yep, sama-sama. Oke, ada lagi? Pak Nopri? Sudah raise hand, silakan Pak Nopri. Baik Ibu, refleksi saya tentang budaya positif itu kita sebagai seorang guru penggerak harus memiliki peranan penting di dalam sekolah dalam menerapkan sebuah disiplin positif yang mana nanti kita di dalam kelas nanti kita membuat sebuah keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan bersama yang akan apabila ada yang melanggar itu merupakan suatu konsekuensi yang akan kita gunakan Bu. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, baik ya. Saya tarik kesimpulannya bahwa keyakinan kelas dan segitiga restitusi ini harus saling berkaitan ya, dan semuanya harus berjalan dengan baik sehingga di sekolah semuanya akan berjalan ya program-program kita ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup ya kegiatan kita hari ini, jangan lupa Bapak Ibu kerjakan tugas ya di laman LMS ya. Kemudian Bapak Ibu kita tutup dengan membaca doa secara bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa ya. Wabarakatuh. Oke, silakan difoto. Saya Bu. Iya, silakan Bu Ipa. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai hari ini. Bila ada kata yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Stop recording dulu yuk. Stop recording. Udah tadi? Belum kok yuk, masih yuk. Belum. Di mana tuh? Di titik 3 lagi yuk, bawahnya. di titik 3, di tempat tadi di bawahnya. Stop tulisannya, stop recording.